Tadi pagi saya sedang membersihkan gudang yang tampak berantakan. Ada banyak kardus, barang-barang antik dan sebagainya. Kemudian saya melihat sebuah lemari dan membuka laci di bawahnya. Saya menemukan sesuatu. Apa ini? Nyata itu adalah sebuah Gucci. Kira-kira dari mana asalnya? Siapa pembuatnya? Mari kita ungkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, seperti yang tadi sudah lihat, saya itu sedang beres-beres nih di gudang nih. Nah, tiba-tiba ada barang antik yang cukup menarik nih. Ini di laci sini, dan ternyata setelah saya analisis, coba cari tahu lebih mendalam mengenai asal-usul, kemudian sejarah dan filosofi dari itu, ada banyak sekali filosofi dan ornamen-ornamen yang menunjukkan kebudayaan serta kekayaan khazanah di Indonesia ini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Setelah saya cari tahu, nama Gucci ini adalah Gucci Surah Al-Kausar. Kenapa disebut Al-Kausar, teman-teman? Karena bisa dilihat di sini ada surah Al-Kausarnya. Nih, ya, ini ada kaligrafinya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, ada baiknya kita pahami dulu kira-kira dari segi penampilannya. Teman-teman mungkin bisa tebak ya, ini terbuat dari apa. Nah, jadi bahan dasarnya kalau saya raba-raba nih dari teksturnya, itu bisa dibilang ini terbuat dari keramik ya. Ada namanya keramik khusus yang memang pada abad ke-17 atau abad ke-15, teman-teman. Kalau dihitung itu berarti sekarang 21 ya, sekitar 5 abad lebih nih usianya. Kalau betul memang diproduksi pada tahun tersebut nih. Nah, ternyata ada makna lain ya yang terkandung dalam ornamen artistik ini. Bisa dilihat di sini, kalau dari warnanya itu dominan warna biru dan putih. Terutama warna birunya ini sebagai pannya dari Gucci tersebut ya. Bisa dilihat teman-teman, ada ornamen-ornamen berupa gambar tumbuhan ya, floral di sini, menunjukkan bahwa orang-orang pada zaman dahulu memiliki ketertarikan tersendiri terhadap bunga-bunga, tanaman, dan lain sebagainya. Kenapa tidak hewan, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kalau berdasarkan hasil penelitian saya dari sumber-sumber yang saya temukan, orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang Muslim itu percaya bahwa menggambar makhluk hidup, contohnya hewan atau burung, apapun itu dimakruhkan, teman-teman. Ya, buat khawatirnya salah. Jadi kalau teman-teman tahu tentang hukum fikih mengenai apa hukum menggambar makhluk hidup, bisa drop di kolom komentar ya kalau teman-teman tahu. Nah, jadi ternyata kenapa sang pencipta, sang pengrajin itu memilih tumbuhan sebagai ornamennya? Karena memang tadi selain dimakruhkan, juga ada filosofi tersendiri dari tumbuhan-tumbuhan ini, teman-teman. Ya, jadi ini mungkin bentuknya sebelum ada batik ya. Ini masih ornamen dasar ya. Ornamennya itu simpel juga. Sebenarnya ini mungkin teman-teman yang tahu ini gambar apa, tumbuhannya, boleh drop di kolom komentar. Di sini ini ada pola-polanya tersendiri. Jadi tumbuhan itu dipilih sebagai alternatif dari hewan dan manusia itu, karena memang dilarang, teman-teman, pada waktu itu. Jadi khawatir digunakan sebagai sesembahan, jadi khawatirnya dijadikan sebagai berhala, makanya dipilihlah tumbuhan sebagai ornamen hiasnya gitu. Ada unsur-unsur Islami yang sangat ketikanya, itu artinya maknanya keindahan. Bisa lihat di sini, teman-teman, ada kaligrafi lafaz Allah. Nah, teman-teman ya, ini lafaz Allah itu memiliki makna yang sangat-sangat mendalam, menunjukkan bahwa Allah lah sebagai Tuhan kita yang Maha Esa, sebagai pencipta. Meskipun Gucci ini adalah ciptaan manusia, tapi pada dasarnya, teman-teman, ilhamnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi luar biasa sekali makna, hikmah, dan filosofi yang dicoba dibawakan oleh sang pengrajin dari Gucci ini. Nyata ingin menumbuhkan sifat-sifat religius dalam diri kita sebagai penikmat karya seni ini. Nah, jadi ini karya seni yang sangat religius ya, sangat agamis sekali. Nah, bisa lihat di sini juga saya menemukan semacam kaligrafi kecil ya. Di sini bisa dilihat, teman-teman. Kalau kurang jelas, saya cari tahu ya, ada juga yang menafsirkan bahwa ini ja'ala biyadika. Ja'ala biyadika itu kalau dalam bahasa Arab, teman-teman, artinya adalah semoga Allah menjadikan ini di tanganmu. Maksudnya itu harapan dari sang pencipta, pembuat dari Gucci ini, berharap bahwa ada dasarnya kenapa Gucci ini bisa sampai di tangan saya, teman-teman, itu karena Allah menghendaki Gucci ini untuk sampai ke tangan saya. Jadi itu adalah harapan dan doa yang coba disampaikan oleh sang pembuatnya. Ini paling sakral adalah surah Al-Kausar ya. Surah Al-Kausar ya, bisa dibaca oleh teman-teman ya. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di sini ya ada 3 ayat paling sakral yang menunjukkan bahwa
Guci ini merupakan salah satu nikmat Allah, Al-Kausar, nikmat yang banyak gitu. Dan ada perintah juga untuk sholat dan berkurban teman-teman. Luar biasa, ada dakwahnya juga ya. Inna syani al-kahuwal abtar. Nah ini sangat-sangat mendalam makna filosofinya. Kenapa dipilih surat Al-Kausar itu? Mungkin karena ini diharapkan sebagai perwakilan simbolis dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Jadi ini memang saya yakin pembuatnya ini adalah seseorang yang sangat religius dan ingin menyampaikan dakwahnya lewat karya seni. Luar biasa, orang-orang pada zaman dahulu. Hikmah ya, bisa diambil hikmahnya, bisa kita tafsirkan juga. Ini mungkin kalau teman-teman punya tafsiran tersendiri, apa definisi dari warna biru putihnya. Kalau menurut saya warna biru itu mewakilkan keberanian, kemudian ketenangan, karena biru itu identik dengan langit dan lautan, samudra begitu ya. Kemudian warna putih itu tentunya melambangkan kesucian ya. Dalam hal apapun saya rasa warna putih itu mewakilkan kesucian. Nah, kira-kira kalau asal usulnya dari mana ya kira-kira teman-teman ya? Kalau saya cari tahu nih ya, sumber sejarahnya ternyata ada beberapa pendapat nih. Yang pertama pendapatnya dibilang ini dari Turki. Kenapa teman-teman? Karena bisa dilihat di sini ada kaligrafi khas dengan karakteristik kaligrafi di Turki, İznik ya kalau nggak salah. Jadi di Turki sana tuh ada pengrajin yang memang identik dengan kaligrafi semacam ini tuh. Jadi ini bukan buatan mesin atau apapun itu, benar-benar tulisan tangan ya teman-teman ya. Sakral dari si ini itu sangatlah luar biasa teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Nah, sumber sejarah selanjutnya juga mengatakan bisa jadi ini tuh berasal dari Cina. Karena di Cina juga pada saat itu memang terjadi penyebaran agama Islam teman-teman. Nah, orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok itu juga terkenal dalam produksi arsitektur semacam ini teman-teman ya. Dekorasi rumah, dekorasi rumah ibadah di masjid juga ada biasanya kayak gini teman-teman ya. Ini memiliki sejarah yang sangat mendalam ya. Misalnya nih dia ini hidup, saya yakin Gucci ini akan menceritakan perjalanan hidupnya dari awal sampai sekarang, dari perjalanannya melewati lintas benua samudra mungkin di luar sana. Kita tidak pernah tahu secara spesifiknya seperti apa perjalanan dari Gucci ini ya teman-teman ya. Boleh kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan drop di kolom komentar ya. Maknanya bagaimana, kemudian pembuatnya siapa, karena di sini bisa jadi juga ini nama orang ya. Mungkin ada yang ahli kaligrafi di sini bisa ditafsirkan, boleh banget gitu ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Itu aja tafsiran yang bisa saya sampaikan dari penilaian, evaluasi serta amatan terhadap Gucci kuno ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih dari review Gucci. Dan kalau ada pertanyaan lain bisa komentar di bawah sini ya. Oke ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, bermanfaat. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Kalau ada pendapat lain boleh dibagikan di kolom komentar ya. Boleh like kalau kamu suka video ini, share ke teman-teman kamu, juga subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang review dari karya-karya seni semacam ini. Dan kalau teman-teman pengen tahu juga, saya punya akun Instagram ya, @a_m__teguh. Di situ saya review buku ya, bukan review kayak gini. Ini cuma di akun channel YouTube saya aja, oke? Boleh nanti link di deskripsi ya. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.